semuanya, welcome to Podku, Podcast Buku. Oke guys, jadi hari ini aku lagi berbincang-bincang sama 5 narasumber, itu teman-teman dari kampusku, khususnya di Fakultas Hukum. Nah, sebelum aku mau bahas nih tentang pembahasan hari ini, aku minta teman-teman aku di sini buat kenalin dulu dirinya masing-masing. Oke, dari pertama, sama siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Eva, semester 5 dari Fakultas Hukum Muhammadiyah. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, semester 5 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Halo, perkenalkan nama aku Asudi Saraswati. Aku sekarang semester 5 di Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Ilmu Hukum. Halo, nama aku Fadil Putri, yang biasa dipanggil Didi, beruniversitas di Universitas Muhammadiyah Riau, Halo, nama aku Megara Ramadhani, mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Hukum. Oke, kita udah kenalan nih sama teman-teman aku pada hari ini. Untuk hari ini aku akan membahas salah satu opini penting khususnya di hukum, apalagi buat anak-anak hukum, yaitu aku akan bahas tentang krisis penegakan konstitusi di era penyalahgunaan kekuasaan, dan juga untuk membangun budaya hukum yang berintegritas. Oke. Tadi kan kita udah kenalan, udah ngajuin juga pembahasan pada hari ini. Pertama aku mau bahas dong, ini tuh masalah awalnya tuh tentang teman-teman sini udah pernah dengar gak sih apa itu krisis? Tahu dong. Kalau untuk Azizi apa itu krisis penyalahgunaan? Krisis penyalahgunaan aku sendiri itu krisis itu kan pasti jatuhnya kelebihan negatif ya, di mana suatu kondisi ekonomi atau politik itu tuh sudah tidak stabil dan sudah diambang yang terjadi di antara iya dan tidak gitu. Oke. Mungkin teman ada tambahan tentang pertanyaan aku tadi? Ya, jatuhnya krisis pun sudah tidak stabil betul sih kata Zizi, tapi kan lebih kayak udah dipertanyakan nih krisisnya gitu. Kayak ini baik atau tidaknya gitu. Oke, berarti itu penjelasan tentang apa itu krisis penyalahgunaan apalagi di konstitusi ya teman-teman ya. Itu adalah penjelasan dari Kak Zizi dan Bang Deva. Oke teman-teman, di sini aku mau membahas soal penegakan konstitusi nih. Dari teman-teman sini ada yang bisa jawab nggak apa sih itu krisis penegakan konstitusi? Boleh Kak Zizi silakan jawab. Kalau menurut aku sendiri krisis penegakan konstitusi itu dimana yang kita semua tahu ya, krisis itu otomatis kan hal-hal yang tidak stabil antara iya dan tidak pada suatu kondisi ekonomi atau politik. Nah, konstitusi sendiri ini adalah aturan-aturan dasar yang ada di suatu negara, dan dimana oknum-oknum yang di atas itu selalu menyalahgunakan kekuasaannya dan membuat masyarakat itu jadi kurang percaya apakah aturan dasar yang ada di Indonesia, khususnya di negara kita ini masih berlaku benar-benar atau tidak. Oke, kira tambahan dari teman-teman lain? Ya, kalau dari saya pribadi sih kayak ya kurang lebih dari seperti Zizi, tapi di sini kan dipertanyakan nih krisisnya, benarkah masyarakat kita mendapat keadilan atau tidak gitu. Karena krisisnya kita pertanyakan ini adilnya gimana gitu. Benar. Berarti menurut kalian intinya krisis penyalahgunaan konstitusi itu apa? Intinya? Ya balik lagi kayak tadi sih, krisis penyalahgunaan konstitusi tadi kayak ya dia memegang kekuasaan dan peraturan, tapi keadilan itu tidak terjalankan dengan baik gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ini paham lah ya tadi apa itu krisis penyalahgunaan konstitusi. Oke, tadi kan kita udah membahas nih tentang apa itu krisis konstitusi. Lanjut aku mau nanya-nanya lagi soal contoh. Apa sih contoh nyata dari krisis yang ada di Indonesia? Khususnya buat KM atau ada gambarannya? Silakan. Kita bisa melihat gambaran contohnya itu melalui perubahan KPK, itu melalui revisi undang-undang kan kayak diuntukkan untuk pihak-pihak tertentu aja ya. Jadi tuh menurut aku hukum itu sebagai formalitas, bukan pedoman hidup bagi masyarakat di Indonesia sih. Iya sih benar. Benarkah apa tanggapan kalian sih menurut opini aku? Ya mungkin kalau dia kan tadi lebih ke instansi. Kalau udah yang pribadi kayak yang terjadi di masyarakat, contohnya kasus kalian tahu nggak sih yang kasus nenek yang mengambil kayu bakar? Tahu itu sampai dirasain ya? Iya, dijeratkan kasus bahkan kena denda loh.
selama 5 tahun penjara. Padahal nenek tersebut hanya mengambil 7 kayu bakar untuk dimasak kembali, bukan diperjualbelikan. Itu hanya untuk kebutuhan dia pribadi gitu. Tapi ada kasus yang baru-baru ini yang kasusnya korupsi mencapai 300 triliun, itu hanya didenda 5.000 rupiah. Rasanya nggak make sense sih kalau Iya sih, mana aku mau yang ya. kalau menyamaratakan konstitusi yang berdiri di sini kayak ya penilaiannya nggak di mana letak keadilannya gitu. Karena masyarakat yang percaya sama aturan-aturan yang ada, kayak masyarakatnya aja udah nggak dibela, Iya, udah nggak, apalagi masyarakat yang lemah ya. Ibaratnya kayak aturan orang tuh punya hati nurani atau moral untuk mengasihani itu kan. Iya benar tuh guys. Berarti itu kayak salah satu contoh dari ketidakadilan di negara kita ya guys. Oke, makasih nih Kak untuk bahas soal contohnya ya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya itu penyebab nih. Tadi udah tentang apa itu krisis, contoh, sekarang penyebabnya lagi. Apa sih penyebab penyalahgunaan kekuasaan di negara kita? Itu aku mau nanya ke Kak Ase deh, yang paling cantik di sini yang kita akan tanya. Silakan Kak Ase. Kalau menurut aku ya, banyak sekali faktor yang menyebabkan krisis tersebut. Contohnya salah satunya kita boleh membahas tentang pejabat publik kali ya. Boleh. Cuman kita Nanti ya, kita kan berpendapat nanti kita beat mulai Oh, iya, mahasiswa. tapi kita harus tahu batasannya juga. Oke, silakan. Contohnya itu banyaknya korupsi, lemahnya integritas di negara ini, dan juga kurangnya pengawasan mungkin ya. Bagaimana tanggapannya? Mungkin kalau korupsi ya pasti lah ya, Indonesia misalnya korupsinya itu para oknum itu tidak akan pernah puas atas apa yang mereka dapatkan, sehingga mereka haus akan hal-hal yang seharusnya nggak mereka punya, tapi mereka ingin miliki, yang dimana di situ jatuhnya mereka lebih memperkaya diri ya, bukan Iya, memperkaya negara, ya kan? Mereka lebih ke diri mereka sendiri, nggak ke diri Iya, jadi diri sendiri gitu ya. Padahal di sini banyak yang lebih susah gitu. Karena sebelumnya kasus korupsi itu jadi cuma untuk bagi oknum-oknum yang sekarang ini menjalankan korupsi ya. Karena pidana mereka tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi menurut mereka ya, oh gak apa-apa. Ya kemarin aku jadi juga sih ya. Oke. Berarti itu tadi tentang penyebabnya ya. Oke guys, kita lanjut ke bagian pembahasan berikutnya. Tadi kita udah ngomongin masalah tentang penyebab, contoh. Sekarang aku mau masuk ke masalah budaya nih. Apa sih budaya hukum masyarakat yang juga kita turut mempengaruhi pada masalah pada kali ini? Di sini aku mau nanya sama Bang Ajis deh. Ini salah satu orang yang paling ganteng di sini. Oke, silakan dijawab Bang. Tentu masyarakat juga turut mempengaruhi masyarakat gitu. Ketika masyarakat tidak memahami pentingnya supremasi hukum atau cenderung permisif terhadap pelanggaran, ini justru memperparah krisis penegakan hukum. Edukasi hukum menjadi sangat penting di sini. Menurut pandangan saya begitu, atau kalau kawan ada yang menambahkan gitu, berarti yang saya tangkap dari Bang Haji tadi kayak pentingnya masyarakat mengetahui basic dari hukum tersebut. Setidaknya masyarakat tidak bisa dibodohi atau ditentukan dari instansi ataupun oknum yang akan menekan mereka. Jadi masyarakat tersebut paham dari basic hukum tersebut dan tidak bisa dibodoh-bodohi dengan itu. Jadi make sense-nya masyarakat tidak takut dengan apapun dan dia juga paham apa yang masyarakat tersebut lakukan itu larangan kah atau ada akibatnya atau berakibat apapun. Jadi setidaknya masyarakat tahu dan paham hukum basic dari hukum konstitusi Indonesia tersebut. Oke. Basicnya aja sih. Berarti itu penjelasan dari Bang Ali sama Bang Genfa ya guys. Oke, kita udah banyak banget nih bahas soal contoh, penyebab, dan juga apa itu masalah intinya di negara. Sekarang aku mau nanya tentang dampak nih. Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan yang menurut aku tuh banyak banget dan banyak banget orang yang mengeluhkan gitu.
di masyarakat khususnya di Indonesia. Aku mau nanya kepada Bang Dev, silakan. Menurut saya, jadi dampak yang paling bisa kita lihat, yang paling menonjol kayak pasti kurangnya percaya masyarakat kepada pemerintah ataupun pejabat daerah. Karena di sini sudah lihat nih ketimpangan sosial, kayak beberapa kasus tadi yang saya sebutkan loh, yang nenek tadi, kasus korupsi tersebut. Jadi hukum dan konstitusi kita itu tidak berpihak kepada rakyat kecil. Jadi lebih tepatnya ya hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul di atas, masih terasa di kalangan yang sekarang. Jadi kalau dibilang perubahan dan lainnya, ya belum ada perubahan, karena kalau kita lihat dari kasus tersebut, bagaimana kita mau percaya kepada kejaksaan ataupun hakim mana tahu, karena yang menentukan hukum tersebut ya tetap lagi pada MK hakim itu. Walaupun mungkin hanya beberapa dan hanya oknum, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan instansi tersebut. Tapi balik lagi, kalau kasusnya terus-terusan menetapkan atau lebih berpihak kepada yang pejabat, masyarakat nggak akan percaya sama konstitusi yang ada di Indonesia. Ini bakalan jadi bisa juga ke kericuan dan lainnya. Karena ini sekarang di zaman sekarang udah serba viral loh. Nggak bisa kita memainkan hukum atau mengatur hukum tersebut. Kayak viral, nanti jadi berita itu belum tentu berita benar ya. Betul. Benar banget. Ada tambahan teman lain? Mungkin ini kalau misalnya dampaknya ini terus berlanjut ya masyarakat ya makin tidak akan pernah bisa bertahan terhadap progresan hukum yang dilakukan oleh pemerintah umum, dan juga seharusnya para oknum ini menunjukkan bahwa kecerdasan yang mereka lakukan itu yang mereka lakukan itu memberikan pelajaran lah gitu kan atas aturan yang mereka telah buat itu. Sumpah yang ngeblank anjir. Oke, stop. Posisi kamu itu sih, posisi muka kayak gitu tadi. Iya. Ada sana. Oh, berarti ya kayak kita lebih memahami lah ya, kayak masa janganlah kita melihat atau mengikuti kasus yang sudah lama. Kalian dibilang sisi seperti pelajaran. Semoga kedepannya pemerintah dan konstitusi kita bisa berubah seiring berjalannya waktu. Karena menurut saya loh, undang-undang dan pasal kita sudah oke kok, sudah valid dan hukuman sudah tertera juga ya sesuai, tapi balik lagi ketika pengambilan pendapat atau keputusan hukum tidak sesuai dengan apa yang diambil, ya itu gak bisa dong kita menyalahkan pasal dan undang-undang lain. Itu balik lagi ke instansi tersebut lagi gitu. Menurut saya ya harus berubahnya dari instansi dan oknum tersebut. Jadi dari kita yang masyarakatnya juga bisa menambahkan kesadaran hukum, pentingnya hak dan kewajiban konstitusi dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bukan diterapkan di kehidupan kita. iya, gitu ya. nggak harus cuma dari oknum pemerintahannya aja. Benar banget. Jadi semua masyarakat ikut serta dalam konstitusi penegakannya ini. Oke, tadi kita udah bahas tentang dampaknya dari penyalahgunaan kekuasaan yang oleh dijelasin sama Bang Dev, sama Kak Aziz, sama teman-teman di sini. Sekarang aku mau nanya nih soal solusinya bagaimana sih Kak, atau harapan kita di sini buat kasus kita pada hari ini, dan untuk kedepannya buat teman-teman di rumah atau mahasiswa di rumah yang ikut nonton, itu apa harapannya? Silakan jawab. Dan kalau dari saya pribadi dulu lah ya. Kalau dari saya, ya kita semua yang ada di sini juga masih belajar dan mempelajari untuk hukum tersebut. Jadi kalau kita untuk menciptakan mungkin belum bisa, karena kita bukan pakar dalam hal ini. Tapi kalau kita sama-sama membangun, pastinya bisa. Jadi kita mulai gerak dari awal dulu lah, kayak dari SMP. Betul, kita edukasi lah adik-adik tersebut. Jadi dari kecil kita udah membangun moralnya, untuk edukasi atau pendidikannya itu pasti lebih penting. Karena moral itu utama loh. Setinggi apapun ilmunya, kalau moralnya nggak ada, kalau etikanya kurang, ya dia nggak akan pakai. Paling habis jabatannya dia bukan jadi siapa-siapa. Kalau bisa, kita menjabat dan kita berada di instansi tersebut, walaupun kita sudah anggaplah itu sebagai sudah pensiunan, tapi nama kita tetap dikenal gitu. Kita tetap dikenal sebagai orang yang paham hukum dan taat menjalani hukum, bukan menyelewengkan kekuasaan ataupun konstitusi. Itu menurut saya. Dan juga semoga kita kedepannya juga jangan terjadi kayak masa lalu. Kita nggak tahu loh kedepan kita digiurkan dengan hal apapun. Entah itu terjadi di keluarga kita ataupun kita. Jadi
dari sekarang jangankan mereka, dari kita pribadi dulu lah, kita perbaiki dalam moral kita, karena kita nggak tahu apakah kita akan jadi praktisi hukum atau bagaimana ke depannya. Jadi kalau kita moralnya udah bisa kita atur sendiri, itu nanti bisa kita validasikan ke orang lain-lain gitu loh. Kita kasih tahu kayak ginilah aturan yang benar ada gitu. Yang aturan yang benar tuh dan aturan yang betul tergantung kitanya. Bagaimana kita mengaplikasikan aturan tersebut, itu menurut saya. Oh, Moral berarti, sih paling utama. berarti masyarakat itu juga apa sih berperan penting untuk belajar pendidikan hukum Betul, ya? untuk integritasnya untuk. Oke. Jadi nggak akademi dan praktisi aja ya yang harus melakukan penyuluhan atau kesadaran hukum kepada adik-adik masyarakat lainnya. Ya. Kalau bisa masyarakat awam untuk diganti bukan masyarakat awam lagi, masyarakat yang paham hukum. Nah, balik lagi setidaknya mereka tahu ini yang dilakukan ini benar-benar melanggarkah atau beratkah ringan atau sedang. Karena mereka tidak tahu nih, misalnya kan melakukan kesalahan ringan, tapi ditakutkan dengan praktisi hukum ini kesalahan berat. Jadi mereka membayarlah inilah, kasihan dong masyarakat yang tidak punya atau masyarakat yang kecil. Iya, jadi penting banget ya pengetahuan hukum itu ke Sangat penting. masyarakat. Kalau sebagai generasi yang akan berkembang ya, yang akan memajukan Indonesia ini, dan kita tidak harus paham sih terhadap aturan-aturan hukum, tapi harus paham agar kita tuh bisa menyuarakan atau tidak mau disalahgunakan lah oleh oknum-oknum. Bahasa kasarnya tidak mau dibodoh-bodohi. Iya, Nah, sih ya. Betul. Oke, tambah lagi. Eh, Lanjut. ya kalau menurut saya itu cukup. Jadi kayak kita tuh benar-benar merasakan kayak semua masyarakat paham. Adil. Dan semua masyarakat itu paham dan Betul. transparansi lah. Dan dapat keadilannya. Iya, benar. Adilan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menjelasin di sini persoalan kasus kita pada hari ini dan memberikan opini-opininya pada hari ini. Dan juga tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Gila, keren-keren banget ya guys ya. Buat teman-teman di rumah, buat teman-teman pendengar nih khususnya, riset penegakan konstitusi itu bukan hanya tugas pemerintah loh guys. Jadi kita semua juga memiliki peran dalam mengawasi, mendidik diri sendiri, hingga berani bersuara ketika melihat pelanggaran yang sudah dijelaskan oleh Bang Devo dan teman-teman tadi. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa bagikan opini kalian di media sosial kami. Dan juga sampai jumpa di episode berikutnya insya Allah. See you! See you. Bye.